إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya. Dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sehingga orang-orang non-muslim mengatakan Al-Qur'an asatirul awwalin, hanya dongeng belaka. Tapi Allah sebutkan kisah-kisah agar supaya kita ini, umat yang manusia yang lemah ini, bisa mengambil pelajaran dari kisah apa yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kita, memiliki postur tubuh yang lebih daripada kita. Dan disebutkan di antara mereka kaum-kaum yang kuat, mereka itu memiliki rumah di atas gunung, kemudian mereka pahat dan dijadikan rumah, sehingga mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana mereka dengan kezaliman mereka, dengan kekufuran mereka kepada Allah, dan bagaimana dengan kejahatan mereka terhadap orang-orang yang beriman di antara mereka. Maka Allah kisahkan supaya kita ambil pelajaran dan kita ini tidak kaget, tidak syok kulturil dengan kejadian yang ada. Kita muslim tertindas, jangan menjadikan keimanan kita lemah kepada Allah. Maka mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashaddu minhum quwwah wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini kemudian mereka memperhatikan bagaimana umat-umat terdahulu yang mereka ini memiliki kekuatan yang melebihi daripada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesudahan, penyelesaian akibat kedurhakaan mereka kepada Allah.
Apa yang mereka kerjakan ma'asyiral muslimin? Dan Allah katakan bahwasanya mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Apa yang mereka kerjakan? Dan diantaranya ada kalau kita mendengar tentang Fir'aun. Fir'aun yang belum pernah Allah berikan sakit. Walaupun flu saja tidak pernah sakit. Sehingga sombong dan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Karena tidak pernah sakit dan kekayaan ada di tangannya. Dan bala tentaranya banyak, pasukannya banyak. Dan ingin dirinya dikatakan sebagai Tuhan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan penjelasan-penjelasan dengan agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala didatangkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pengikutnya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka kerjakan? Mereka membunuh anak-anak orang yang beriman kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Fir'aun mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, wa qala Fir'aunu zaruni aqtul Musa falyad'u rabbah. Fir'aun mengatakan, biarkan aku memerangi Musa, dan supaya Musa ini berdoa kepada Tuhannya. Dan aku takut kalau sampai Musa ini merubah agama ini, artinya agama yang mereka anggap mereka menyembah Fir'aun. Khawatir kalau Musa ini merubah ibadah kepada Fir'aun, dialihkan kepada ibadah hanya kepada Allah. Sehingga orang yang beriman di antara mereka mengatakan kepada Fir'aun, dan orang ini menyembunyikan keimanannya dan mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah anda akan membunuh orang-orang yang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik kisah lagi. Kita mendengar, menghafal tentang ashabul ukhdud. Allah katakan dalam Al-Quran, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini orang-orang yang membuat parit yang dipersiapkan oleh mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim, mempersiapkan untuk siksaan kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti mereka, dan mereka tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah ma'asyiral muslimin. Kalau kita melihat sejarah yang besar, kisah yang besar adalah hanya 3 kejadian tentang ashabul ukhdud. Di antaranya adalah di zaman Nabi Daniel alaihissalam. Kemudian di zaman setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat 500 tahun setelahnya ada kejadian. Dan di zaman fatrah kekosongan Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, dan Allah tidak mengutus Nabi sampai Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkiraan 500 sampai 600 tahun. Itu yang terbesar. Dan masih banyak tidak disebutkan dalam sejarah bahwasanya ketika seorang mukmin, dan kita mendapati ada orang mukmin kemudian memperjuangkan agamanya, memperjuangkan akidahnya, dan memiliki pengikut yang banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin memiliki penguasa, memiliki raja, yang raja ini menghalalkan pernikahan satu darah. Sementara Islam melarang. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya. Tidak boleh menikahi seorang laki-laki terhadap bibinya atau keponakannya. Maka dikerjakan. Dan orang yang beriman, orang alim ini mengatakan tidak boleh hukum Allah dirubah. Maka apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Orang-orang beriman ini meninggalkan dan tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh rajanya dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Yang terjadi adalah mereka semua dikumpulkan dan dibuatkan parit dengan dinyalakan api di dalamnya dengan menggunakan bahan bakar yang besar, sehingga api ini sangat besar. Kemudian ditanya kepada mereka satu persatu, kalian mengikuti ajaran raja atau kalian tetap pada agama kalian? Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami tidak akan merubah keimanan kita. Kemudian mereka mengatakan, penguasa ini mengatakan, kalau kamu tidak mau kembali kepada agama yang
kami anut, maka kami akan melempar kalian satu persatu. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Mereka beriman kepada Allah dan mereka yakin bahwasanya dengan siksa api yang ada di dunia ini bisa membebaskan mereka dari siksa api di akhirat. Maka mereka ma'asyiral muslimin dikisahkan mereka ini berlomba-lomba untuk melemparkan diri mereka ke dalam api yang sudah disiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak kisah dan kisah-kisah yang terkadang kita ini tidak mengerti. Mungkin beberapa tahun yang lalu pernah ada satu nyanyian Isabella, Isabella. Siapa Isabella? Begitu bangga kita menyanyikannya. Ma'asyiral muslimin. Di zaman Islam lemah di satu tempat di Andalusia pada waktu itu, dan penguasa-penguasa non-muslim sangat Nasraninya sangat kejam. Dan di antara mereka ada seorang alim, usia sudah sangat tua dan dipenjara, disiksa. Orang beriman kepada Allah, menguatkan dirinya, keimanannya kepada Allah, maka tidak lepas dari siksa, supaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari siksa karena sudah disiksa di dunia dalam mempertahankan akidahnya kepada Allah. Orang alim, tua, kegiatannya sehari-hari di penjara hanya membaca Al-Quran. Disiksa supaya kembali kepada agama penguasa, kepada agama raja. Orang ini tidak mau. Sampai disiksa dan ada seorang jenderal yang sangat kejam dan menyiksa siapa saja di penjara yang tidak mau masuk ke agama rajanya. Sampai orang tua ini didatangi oleh seorang jenderal yang gagah, kemudian disiksa. Kemudian setelah itu raja ini, jenderal ini meminta kepada orang tua alim ini tadi mushaf yang dibawa oleh orang alim ini. Tapi orang alim ini menolak. Dipaksa, orang alim ini terus menolak. Kemudian didorong, disiksa. Sampai dalam keadaan orang tua ini terjatuh dengan memegang mushaf, jenderal ini dengan kejamnya menginjak tangan orang tua yang sedang memegang mushaf, sehingga terdengar suara patahnya tulang tangan orang tua tersebut. Diambil oleh jenderal ini. Kemudian setelah itu diambil dan dibaca apa yang dibaca oleh orang alim ini. Begitu sungguh-sungguhnya sampai memperjuangkan dengan cara sedemikian rupa. Diambil oleh jenderal ini dan dilihat, kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati jenderal ini. Kemudian melihat, dan jenderal ini ternyata sempat mengenal huruf-huruf Arab yang ada pada mushaf tersebut. Kemudian orang alim ini terheran dan mengatakan, "Wahai jenderal, bagaimana Anda bisa membaca itu?" Kemudian jenderal ini digerakkan oleh Allah hatinya, mendatangi orang tua ini dengan membuka satu pakaiannya, dan ternyata di sana terdapat tanda yang mengenalkan jenderal kalau orang tua ini adalah ayahnya sendiri. Teriak jenderal spontan, "Ayah!" Ma'asyiral muslimin, orang tua ini mengatakan, "Bagaimana Anda yang bengis, yang kejam mengatakan aku ayahmu?" Jenderal ini menceritakan, "Wahai ayah, di saat aku masih kecil, aku mengenal mushaf ini dan aku sempat ayah ajarkan. Kemudian pada waktu itu aku mencari ayah, aku tidak mendapati ayah. Aku melihat ibuku digantung, wahai ayah. Dan aku melihat orang-orang Islam yang lain digantung, disiksa, dan aku tidak mendapati ayah. Mulai pagi hari aku memeluk kaki ibuku dengan aku mengharap ibuku bisa kembali hidup. Sampai matahari terbenam dan seorang pasukan pada waktu itu mendengar suara tangisanku, wahai ayah, kemudian mendekati aku dan bertanya, "Wahai anak kecil, siapa namamu?" Aku menjawab, "Namaku Akbar." "Apa yang terjadi, wahai ayah?" Pasukan ini tadi menampar wajahku sehingga wajahku pun bengkak. Kemudian aku diambil anak, diasuh oleh mereka, dan aku tidak dikenalkan lagi kepada Tuhanku, wahai ayah. Dan namaku pun sekarang diganti menjadi Alfonso. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berikan hidayahnya kepada jenderal ini, kemudian memohon maaf kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, "Pergi kau ke Mesir,
temui ulama fulan dan fulan, sampaikan salamku kepadanya dan ambil ilmu agama dari beliau. Maka ketika jenderal ini datang ke tempat yang diarahkan oleh ayahnya dan ayahnya meninggal di hadapannya, kemudian menuntut ilmu dan menjadi ulama besar yang dikenal dengan Al-Andalusi. Kemudian ma'asyiral muslimin, di zaman itu juga ada penguasa yang kejam yang sering dinyanyikan, yang sudah kita sebutkan tadi, terlalu bagus namanya disebutkan di masjid ini. Orang ini menguatkan kekuasaannya dengan menikahi penguasa Nasrani untuk menghancurkan orang Islam. Bagaimana kekejamannya? Kekejamannya adalah di saat waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, orang ini mengontrol rumah-rumah dan melihat saluran air, pembuangan air. Kalau di jam sholat ada air yang mengalir, berarti dia orang muslim dan harus dibunuh. Itu yang kita nyanyikan berapa tahun yang lalu dan kita tidak mengerti, ma'asyiral muslimin. Dan bagaimana kejamnya mereka. Kalau kita melihat bagaimana Sidi Umar Mukhtar di saat didatangkan negosiator kepadanya dengan membawa segelintir ayat untuk menguatkan mereka dan melemahkan orang Islam dengan dalil-dalil yang memanfaatkan orang Nasrani, dan menggunakan orang-orang dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran berdalil. Karena Umar Mukhtar di bawah pengawasan Allah, di bawah penjagaan Allah, Umar Mukhtar mengatakan, coba perhatikan orang ini mengajarkan kita tentang agama kita, hanya membawa segelintir ayat kemudian akan mengajarkan kita ayat kita. Tinggalkan, tidak perlu kita temui orang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap tegas dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, dalam kondisi yang seperti ini, mari kita pegang apa yang disampaikan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada jalan Allah dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan tercerai-berai hanya karena golongan-golongan. Karena kalau kita memegang golongan kita, kefanatikan kita, pasti apa yang disampaikan oleh Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan akan membanggakan golongan mereka. Lupa Islamnya, lupa syariatnya, hanya mengandalkan ini saya begini karena saya partai ini, karena saya ormas ini, Islamnya lepas. Padahal kondisi sekarang ini kita dibutuhkan untuk bersatu, untuk menyatukan akidah kita, syariat kita. Mari ma'asyiral muslimin, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengencangkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah, dan kita lebih memperhatikan apa yang berkenaan dengan saudara kita muslim. Tapi kebalikannya, kita tidak percaya dengan saudara muslim tapi mempercayai kepada orang non muslim, pada orang alim. Dengan sejarah yang banyak, orang alim ini menceritakan kalau ada orang Nasrani, orang kafir yang benci terhadap Islam, kemudian menyampaikan kepada Anda bahwasanya matahari terbit dari timur, wahai orang muslim, jangan percaya. Keluar dari rumahmu, lihat matahari benar terbit dari timur atau tidak. Perhatikan ma'asyiral muslim ucapan ulama ini. Kita semua tahu matahari terbit dari timur. Tapi ketika yang mengatakan adalah musuh Allah, jangan percaya, keluar dulu lihat. Apalagi dalam hal-hal yang lain yang kita belum tahu keabsahan apa yang disampaikan, mari kita kuatkan persatuan kita umat Islam. Kita jaga keutuhan keimanan kita, keislaman kita, dan kita kembalikan Islam kepada asalnya. Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Al-Qur'an, kepada tafsirnya, kepada pemahaman-pemahaman ulamanya, dan kepada Rasulnya, kepada hadis-hadisnya. Hilangkan golongan
kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita bisa kembali kepada kebenaran yang benar. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, dan Allah menyatukan Islam menjadi satu, menjadi kuat di negara ini. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah segera angkat segala bencana musibah yang menimpa di negeri kita ini. Kita mohon kepada Allah agar bala wabah ini Allah angkat segera, dan Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah izinkan mereka kembali lagi datang ke rumah-rumah Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar segala fitnah ini Allah angkat sehingga rumah-rumah Allah kembali makmur sebagaimana semula. Dan mudah-mudahan dengan wabah ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang selama ini belum mendekati masjid. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu masjid pada bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah angkat semua malapetaka yang menimpa kepada kita dan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah. Dan kita introspeksi bahwasanya bala musibah ini terjadi karena banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أندونيسيا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أندونيسيا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.